wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Ketemu lagi bareng aku, Aisyah Nur. Dalam videoku kali ini, aku berfokus pada studiku sebagai seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Masai Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 225211218. Nah, jadi kali ini aku akan membawakan materi yang cukup menarik, yaitu Management and Communication. Jadi, apa sih definisi manajer menurut kamu? Oke, jadi manajer itu sendiri pada dasarnya adalah pengelola. Jadi misalkan kita mendengar kata manajer marketing, itu berarti adalah seseorang yang berusaha mengelola dengan baik strategi pemasaran yang pas untuk suatu perusahaan. Dan kalau ingin lebih simpelnya lagi, manajer itu bisa diartikan sebagai seseorang yang berusaha mengelola sesuatu sehingga bisa berjalan on track atau sesuai dengan plan yang sudah dibuat. Nah, berkaitan dengan materi manajerial, pada video ini aku juga akan menyisipkan sesi wawancara dengan salah seorang manajer. Memang bukan manajer perusahaan, tetapi manajer untuk dirinya sendiri ya. Karena beliau ini adalah seorang fotografer yang masih solo karir. Beliau biasa dipanggil dengan sebutan Om Benz dan bernama lengkap Bapak Bambang Triyono, yang merupakan seorang fotografer profesional daerah Solo Raya dan sekitarnya. Jadi memang beliau ini masih dalam tahap proses yang merintis profesinya sehingga bisa menjadi sebuah bisnis yang mampu membuka peluang pekerjaan bagi banyak orang. Sebelum lanjut ke sesi wawancara, kita harus bahas dulu materi yang berhubungan erat dengan manajemen, yaitu communication, komunikasi. Oke, jadi simpelnya komunikasi itu adalah penyampaian informasi. Misalkan ada si A menyampaikan sesuatu kepada si B dengan motif atau tujuan tertentu. Itulah yang disebut sebagai komunikasi. Jika kita misalkan kembali ya, si A ini ingin menyampaikan kepada si B bahwa misalkan nanti akan ada rapat pukul 3 sore dengan materi atau pembahasan ini, itu, dan sebagainya. Nah, motif atau tujuannya itu apa? Jadi tujuannya adalah agar si B ini bisa datang ke rapat tersebut dengan mempersiapkan diri untuk bisa menerima materi yang disampaikan. Topik-topik yang akan dibahas itu bisa dia persiapkan terlebih dahulu. Jadi begitulah teman-teman yang disebut sebagai komunikasi. Lantas gimana sih konsep komunikasi dalam manajemen? Jadi teman-teman, komunikasi itu sangat-sangat penting dan juga berpengaruh atau menentukan ya. Menentukannya itu seperti apa? Jadi kita misalkan seorang manajer harus bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Contohnya kepada klien, dia harus bisa memiliki bahasa tubuh yang baik, bersikap sopan, santun. Otomatis kliennya pun juga akan merasa puas dan juga nyaman begitu. Nah, ada juga contoh yang lain, misalkan manajer ini dapat berkomunikasi menggunakan bahasa yang cukup padat, jelas, dan ringkas kepada bawahannya. Otomatis bawahannya pun juga akan dapat menerima info ataupun perintah-perintah itu dengan baik juga, mengerti apa yang disampaikan oleh atasannya, seorang manajer itu sendiri. Itulah mengapa input berupa komunikasi yang baik juga akan menghasilkan output yang baik pula. Komunikasi sendiri kalau dalam lingkup manajemen itu dikhususkan menjadi 3 macam ya. Ada komunikasi verbal tertulis, verbal lisan, dan juga non-verbal. Contoh dari masing-masing istilah ini diantaranya yang pertama, verbal tertulis itu misal ada memo, proposal, begitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada verbal lisan, misal dalam bentuk promosi, negosiasi, wawancara, briefing, begitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah non-verbal, yaitu dengan body language atau bahasa tubuh. Begitulah penjelasan singkat berkenaan dengan materi manajemen dan communication. Setelah ini langsung kita saksikan bersama sesi wawancara antara aku dengan Om Benz. Langsung aja, check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, bertemu lagi bareng aku, Aisyah Nur, seorang mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 225211218. Kali ini aku bakal mewawancarai kembali Om Benz dengan tugas yang berbeda ya. Kalau kemarin aku ngewawancarain Om Benz dalam rangka melaksanakan tugas bahasa Indonesia. Kali ini dalam rangka mengerjakan tugas pengantar manajemen. Oke, langsung saja karena kemarin mungkin udah cukup kenal ya sama Om Benz ya, seorang fotografer daerah Surabaya. Tapi fokusnya fotografer anak-anak ya Om ya? Iya. Tepat sekali. Nah, langsung aja kita dimulai dari pertanyaan pertama. Nah, Om Benz tuh sejak kapan sih mulai pekerjaan sebagai seorang fotografer? Bisa Om jelaskan juga ya Mbak Aisyah. Jadi untuk pertama kali itu untuk tahunnya itu 2018. Tetapi saat itu belum langsung di modeling atau mungkin foto anak-anak itu belum. Jadi pertama itu melangkahnya lewat wedding. Jadi video ya nikah, acara, kemudian ada juga yang syukuran seperti itu sampai kurang lebih pandemi ya. Jadi pandemi itu semua untuk event-event termasuk yang wedding itu mengalami penurunan yang sangat drastis karena memang kita tidak bisa dalam suatu acara itu orangnya banyak berkumpul jadi satu itu jarang. Sampai seketika beberapa waktu mungkin bisa dikategorikan gelombang pertama mulai berakhir, kemudian Om Ben masuklah ke dunia modeling dalam arti memfoto untuk anak-anak kecil. Jadi bisa ada suatu momen di situ Om Ben menemukan kecocokan. Jadi semua bidang foto itu banyak. Akhirnya semenjak saat itu sampai sekarang di modeling anak-anak foto semua sampai sekarang. Jadi teman-teman, jadi memang ini Om Ben lebih fokus untuk foto orang nikah gitu ya, jadi wedding photographer gitu. Cuman emang kelihatannya lebih cocok sama anak-anak ya, lebih klop aja gitu. Iya, tepat sekali guys. Iya. Terus selaku seorang fotografer modeling anak gitu ya, tantangan apa aja sih selama Om Ben start dari yang dimulai dari tahun 2018 itu tadi, terus ada pandemi COVID, terus sampai sekarang ini tantangannya tuh apa aja? Kalau untuk tantangan yang pertama itu karena klien kita itu kan banyak ya, dari mulai anak-anak yang pasti moodnya itu harus terbentuk. Maksudnya kalau kita memberikan saran juga masukan, tidak semua anak itu langsung mau oh iya begini, oh iya begitu. Ada yang mereka punya pemikiran sendiri, kalau gitu saya enaknya gini. Oh enggak, ini adalah tantangan bagaimana untuk menciptakan suatu foto yang lurus dan menarik mungkin. Jadi kamu harus bisa komunikasi yang baik dari objek foto, termasuk adik-adik tadi yang harus punya foto yang bagus, komunikasi saran. Nah itu biasanya pertama kali kendalanya. Jadi yang belum saya lihat sama orang biasanya kan kendalanya kayak malu sedikit ya, kayak nggak pede gitu. Setelah itu sudah Jadi emang tantangannya tuh lebih ke gimana Om Ben ini nge-handle anak-anak itu ya, karena kan banyak anak-anak mungkin ada yang bisa langsung klop sama Om Ben, ada yang mungkin masih malu-malu, nggak mau kan gitu. Nah, terus selama bekerja sebagai seorang fotografer nih, gimana sih cara Om Ben nih memanage waktu, kemudian cara Om Ben menjadwal agenda-agendanya itu gimana aja sih? Nah, kalau untuk manajemen terlebih lanjut waktu penjadwalan berlayar, yang pasti itu kalau sendiri itu kan yang pertama menerapkan sistem booking ya. Jadi sebelumnya ya diusahakan sebelumnya itu sudah pesen tanggal dulu, karena sebenarnya kita juga bisa sih langsung misalkan ada telepon hari ini jam segini, tetapi yang perlu diperhatikan juga karena tempatnya terkadang memang tertutup untuk akses lokasi untuk acara tertutup, dan kemudian di situ terkendala, jadi waktunya harus agak molor karena kita termakan perjalanan itu. Kemudian kalau untuk manajemen daripada setelah kita melakukan pemotretan, tetap nanti kita akan koreksi sebelum foto itu kita
correction, kita akan koreksi. Yang pasti foto-foto yang kita sajikan tetap yang terbaik seperti itu. Jadi memang manajerial dari Om Bes ini memang udah cukup bagus sih teman-teman. Jadi dimana Om Bes ini bisa nata urutan-urutan kliennya mulai dari yang tanggal sekian, nanti jadwalnya kayak gini, jadi seperti itu. Nah, kemudian dengan berbagai tantangan itu yang tadi difokuskan atau diutamakan tuh emang tantangan di anak-anak itu sendiri. Terus gimana sih cara Om Bes ini mengatur komunikasi ke klien Om Bes, terutama anak-anak? Yang pasti itu kita harus berusaha sebaik mungkin kita menjadi sahabat mereka. Ya, jadi kita harus yang pasti itu kita harus ceria. Jangan sampai ketika kita datang pun kita sudah ekspresi kita sudah sibuk dengan keadaan, dengan perbuatan yang ada. Nanti dia jadi takut. Kalau kita seperti mereka main-main, ada yang masih kecil, istilahnya bawa mainnya juga ada. Itu bagus, itu juga kita komunikasikan dengan baik. Pasti itu ada titik yang dia akan mau. Maksudnya mau untuk di sesi foto itu mungkin fotonya bagus dan fotonya menarik. Seperti itu. Jadi mereka. Jadi komunikasi antara Om Bes dengan anak-anak ini memang penting banget ya, karena ya anak-anak tuh kemudian ya teman-teman, jadi kayak bisa aja seneng, bisa aja kalau Om Besnya galak-galak kan nanti anak-anaknya takut kan gitu. Nah, terus di pertanyaan yang terakhir ini, plan Om Bes ke depannya tuh apa sih? Mungkin mau bikin studio foto kah? Atau mungkin karena Om Bes ini masih sendiri, mungkin mau punya asisten atau gimana? Yang pasti karena setiap hari kliennya itu kan bertambah banyak. Iya. Ya, kemudian tidak cuma di satu kota saja, katakanlah di Solo ya yang paling berangkat juga. Di luar kota itu banyak, tetapi karena memang studio yang ada itu baru satu dan di karangannya. Jadi untuk ke depan memang target kita itu memang harus ada percabangan, dalam arti di kota besar minimal ada 1 juta, karena orang juga terkadang terlalu jauh itu menjadi kendala juga bagi klien. Soalnya terkadang ini saya punya ingin foto, kemudian karena lokasinya jauh dan ini sudah deadline untuk kliennya itu, terus dia tidak sempat perjalanan jauh ke karangannya. Kemudian kalau untuk asisten, memang asisten itu sangat perlu sekali. Dikala memotret orang banyak, pasti Om Bes itu pasti kewalahan, apalagi yang difoto suka lari-lari ke sana kemari. Kemudian urutannya juga nggak mungkin ganda urutan, karena kita harus nyari dulu dek adik kemana. Iya, Perlu sekali. tapi setahu aku nih sebelumnya Om Bes juga udah pernah punya asisten ya Bu? Pernah, tetapi dalam seiring waktu berjalan asistennya Om itu juga ada pekerjaan lain. Kemudian akhirnya ketika sesi pemotretan tanggal tersebut ada yang tidak bisa, jadi Om Ben harus tackle sendiri seperti itu. Oke, jadi emang ya walaupun ini pekerjaan kayaknya dilihat kok bisa sendiri kok, tapi tetap aja teman-teman kalau dalam jumlah bayi itu pasti butuh banget yang namanya asisten. Mungkin yang mau bisa ya langsung kontak sama Om Ben. Nanti aku kasih link Instagram Om Ben di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi mungkin itu dulu Om Ben ya. Udah banyak banget informasi-informasi dari Om Ben yang membantu kita dalam belajar cara memanage waktu pekerjaan gitu ya. Walaupun Om Ben ini masih istilahnya merintis kami solo gitu ya, belum ada timnya gitu. Tapi pasti seiring berjalannya waktu Om Ben akan mengembangkan usahanya ini menjadi usaha yang lebih besar gitu ya Om Ben. Oke, terima kasih Om Ben untuk waktunya. Oke teman-teman, terima kasih. Dan demikianlah sesi wawancara antara aku dengan Om Ben. Dapat disimpulkan bahwa konsep manajemen itu memang sangat penting dan dibutuhkan. Tetapi yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwa
konsep manajemen ini tidak melulu hanya pada lingkup suatu organisasi atau perusahaan saja. Tidak melulu tentang cara kerja manajer, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Tetapi, setiap orang harus mempunyai konsep manajemen yang tepat dan baik. Misalkan, manajemen waktu, manajemen konsumsi. Manajemen konsumsi misalnya kayak apa? Misalnya dengan tidak melakukan pengeluaran berlebihan, bisa mengatur keuangan dengan baik, begitu. Inilah yang menyebabkan mengapa Om Benz yang masih bersolo karir di dunia fotografi itu bisa mengatur pekerjaannya dengan maksimal, menjadwalkan agenda-agenda dengan tepat, rapi, dan tertata. Dan konsep berkomunikasi yang termasuk di dalam konsep manajemen ya. Om Benz ini juga bisa mengatur itu dengan maksimal. Bagaimana beliau mampu berkomunikasi dengan kliennya secara baik, sopan, santun, ramah. Misalkan sekarang Om Benz ini memang sedang menekankan profesinya untuk memotret anak-anak model. Otomatis kliennya kebanyakan dari orang tua dan juga anak-anaknya. Inilah yang menyebabkan Om Benz kemudian harus menyesuaikan diri, berusaha ceria, santai begitu ya di depan anak-anak agar anak-anak yang cenderung mudian ini bisa merasa nyaman, tenang begitu, dan tidak perlu merasa takut ketika difoto oleh Om Benz. Begitu teman-teman. Sekian penyampaian materi dan juga sesi wawancara dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan di video kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat, terutama buat kamu para Gen Z yang ingin menjadi entrepreneur muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.